Di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2321 Pendatang Tidak Baik. Hei, mendengarkan apa yang wanita itu katakan, aku benar-benar ingin melihatnya. Melihat kelengkungan aneh di sudut mulut Zhao Hong dan tatapan khusus di matanya, Wang Qiang juga menyeringai. Sudut mulutnya. Dari sudut pandang Wang Qiang, tidak peduli seberapa kuat Tuan Liming dan Hun Lian, kultivasi mereka harus berada dalam jajaran leluhur bela diri, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai negeri dongeng yang sebenarnya. Tapi mereka bertiga, saat ini, telah memperoleh kekuatan pertempuran dari puncak martial ancestor, terutama Chu Feng, yang telah menguasai formasi menyerang. Belum lagi bisa mengendalikan formasi besar dan membunuh ribuan musuh. Selama berada dalam jangkauan formasi besar ini, kultivasi Chu Feng bisa ditingkatkan semaunya, bahkan jika ia ingin mendapatkan kekuatan puncak martial ancestor, itu sangat mungkin. Oleh karena itu, yang dipikirkan Wang Qiang adalah karena Tuan Liming dan Hun Lian sangat picik, mereka memilih tempat ini untuk duel. Maka mereka bertiga perlu menggunakan kekuatan saat ini untuk membuat dua orang yang disebut super genius itu menderita. Desir, desir, desir. Dan pada saat ini, puluhan sosok terbang, tiba-tiba mendarat di luar penghalang tersembunyi, sangat dekat dengan Chu Feng dan yang lainnya. Ternyata mereka melihat lebih dekat, mata Chu Feng juga berubah. Itu adalah barisan yang terdiri dari murid-murid dari berbagai kekuatan, beberapa di antaranya adalah murid dari Lembah Luoxia, beberapa dari mereka adalah murid dari Tristar Hall, dan beberapa pasukan adalah Chu Feng. Mereka tidak akrab dengan mereka, tetapi mereka semua harus menjadi murid dari pasukan kelas 2. Di antara sekelompok orang ini, Chu Feng melihat Ku Kang. Swish, swish, swish. Segera setelah itu, sekelompok orang lain terbang ke bawah dan mendarat tidak jauh. Sekelompok orang itu juga terdiri dari murid Sunset Cloud Valley dan murid Samsung Hall, dan di antara orang-orang itu, Chu Feng juga melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Su Yi dari Sunset Cloud Valley dan Song Biu dari Samsung Hall, keduanya ada di antara mereka. Kakak Ku Kang, lihat cepat, bukankah itu saudari junior Su Yi dari Sunset Cloud Valley? Mengapa kalian berdua memiliki konflik? Mengapa dia tidak berjalan bersamamu, tetapi menjauh darimu? Seorang murid dari kekuatan lain bertanya pada Ku Kang dengan nada bercanda. Saya mendengar bahwa saudari muda Su Yi di Sunset Cloud Valley memiliki banyak hubungan dengan Chu Feng itu. Ketika Chu Feng pertama kali menunjukkan bakatnya di Gunung Yunye, dia sepertinya ditemani oleh saudari muda Su Yi. Semua tentang itu Chu Feng. Pria lain berbicara, tetapi nadanya agak ironis, dan dapat dilihat bahwa hubungannya dengan Ku Kang tampaknya tidak sama. Itu bagus, kalau tidak saya tidak akan mengambil kesempatan untuk bersikap sarkastik. Berbicara tentang Chu Feng, saya mendengar bahwa Chu Feng tampaknya telah datang ke makam kehancuran 8, mungkin ada kesempatan untuk melihat kejeniusan baru ini, kata seseorang. Itu benar, bahwa Chu Feng memang telah datang. Aku juga mendengar bahwa Chu Feng tampaknya telah memenggal kepala murid nomor 1 dari rumah Xiangyun, di Jiuzhou, di luar makam kehancuran 8. Segera setelah itu, yang lain berkata, murid Chu Feng memenggal di Jiuzhou? Benar atau tidak? Mendengar kata-kata ini, banyak orang yang hadir terkejut. Lagi pula, di Jiuzhou bukanlah orang biasa, tetapi nomor 1 dari pasukan kelas 2. Seorang master yang statusnya tidak ada yang mengerti. Banyak orang yang hadir dikalahkan olehnya, dan mereka telah berkali-kali menderita di tangan di Jiuzhou, jadi di Jiuzhou memiliki arti khusus bagi mereka. Tidak mungkin. Aku tahu level di Jiuzhou. Aku juga tahu level Chu Feng. Sangat tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menjadi lawan di Jiuzhou, kata Ku Kang. Kakak Ku Kang,
Bagaimana kamu bisa begitu yakin dengan apa yang kamu katakan? Kamu pasti pernah bertarung melawan Chu Feng sebelumnya? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, aku pernah melawan Chu Feng itu, kata Kou Kang dengan bangga. Bagaimana hasilnya? Semua orang bertanya bersama. Ping, kata Kou Kang. Kakak Kou Kang, kamu sebenarnya terikat dengan Chu Feng. Mendengar kata-kata ini, keheranan di mata semua orang menjadi semakin kuat, dan mereka mulai memandang Kou Kang dengan kagum, terutama para wanita itu, yang menunjukkan kekaguman di mata mereka. Perbuatan Chu Feng telah menyebar dengan sangat luar biasa. Dia sama sekali tidak kuat. Tatap muka, bersainglah dengan Chu Feng. Pada akhirnya, ini seri. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk kalahkan Di Jiuzhou. Kou Kang mengucapkan kalimat ini dengan pasti, karena dia juga pernah bertarung melawan Di Jiuzhou sebelumnya. Dia juga lawan yang dikalahkan Di Jiuzhou. Dengan cara ini, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkan Di Jiuzhou. Ya, tampaknya Chu Feng tidak sekuat rumor yang beredar. Orang merasa bahwa rumor bahwa Chu Feng memenggal kepala Di Jiuzhou adalah salah. Kou Kang, kamu masih harus tidak tahu malu. Pada saat ini, sebuah suara tajam terdengar. Ternyata itu adalah Su Yi. Dia mendengar percakapan Kou Kang dengan orang lain, dan dia tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar Kou Kang menyebut Chu Feng, dia tidak bisa menahannya. Su Yi dan Song Biu berjalan bersama, dan berkata kepada Kou Kang di depan semua orang, Kou Kang, hasil hari itu memang seri, tapi kenapa? Tuhan tahu, kau tahu dan aku tahu. Saudari junior. Su, karena hasilnya seri, mungkinkah ada rahasia tersembunyi? Murid yang tidak memiliki hubungan baik dengan Kou Kang berkata dengan jahat. Seri adalah seri. Apa rahasianya? Bahkan jika Su Yi menyukai Chu Feng, kamu tidak boleh berbicara untuknya seperti ini. Kamu ada di sana. Hari itu, dan diskusiku dengannya berakhir seri. Kamu tidak bisa, jangan ubah itu. Kebenarannya, teriak Kou Kang dengan marah. Sekarang dia tidak berdaya terhadap Su Yi, sikapnya tidak lagi sopan. Itu benar, tetapi juga benar bahwa Chu Feng membiarkanmu pergi, kata Su Yi dengan keras. Jadi kamu menyerah. Benar saja, kataku, bagaimana Kou Kang dan Chu Feng bisa diikat? Mendengar kata-kata ini, semua orang gempar. Bahkan semburan tawa terus bergema, dan banyak orang memutar mata ke arah Kou Kang, mengira apa yang dia katakan sebelumnya adalah omong kosong. Dia menyerah padaku? Poh, tidak buruk jika aku membiarkannya masuk. Su Yi, pergi dan panggil Chu Feng itu. Aku akan melawannya di depan semua orang, dan biarkan semua orang tahu apakah Chu Feng sekuat legenda. Kou Kang merasa sedikit malu, dan mau tidak mau menunjuk ke arah Su Yi, dan berteriak. Kamu jelas tahu bahwa aku tidak bisa menghubungi Chu Feng, itu sebabnya kamu berani mengatakan itu, kata Su Yi. Terserah kamu apakah kamu bisa menghubungi atau tidak. Kou Kang melingkarkan tangannya di dadanya dan berkata dengan nada tidak setuju. Kamu. Su Yi gemetar dengan marah. Chu Feng, keluar dan beri pelajaran pada orang ini. Di dalam penghalang, Zhao Hong tidak tahan lagi. Itulah yang kumaksudkan. Chu Feng hendak keluar sambil berbicara. Dia tidak akan membiarkan Kou Kang menggertak Su Yi seperti ini. Tapi pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berhenti dan mengalihkan pandangannya tidak jauh. Di sana, sekelompok orang mendekat. Desir, desir, desir. Mereka adalah anggota klan Surgawi Ying, tidak hanya para junior, tetapi juga para tetua. Mereka mendekat dengan agresif, mendekat dalam sekejap, dan ketika mereka mendarat,
Mereka telah mengepung Su Yi dan yang lainnya. Saat ini, belum lagi orang lain, bahkan Su Yi pun panik. Junior dari klan surgawi yang lebih baik dikatakan memiliki kekuatan yang sama dengan Su Yi dan yang lainnya, tetapi para tetua dari klan surgawi Ying agak tangguh. Yang terkuat adalah leluhur bela diri peringkat ketiga. Dengan kultivasi ini, dia dapat sepenuhnya membunuh mereka semua dengan satu pikiran. Jika itu masa lalu, mereka mungkin tidak takut, tapi sekarang, karena masalah Chu Feng, Sunset Cloud Valley dan Istana Sansing sudah memusuhi klan surgawi Ying. Saat ini, bertemu para ahli ini sangat sulit bagi Su Yi dan lain-lain omong-omong, itu bisa dikatakan sangat buruk. Crystal Palace dan Sunset Clouds Valley bersama-sama mengumumkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan ragu untuk berperang dengan Ying Celestial Clan kami untuk melindungi Chu Feng. Melihatnya, sekarang, kamu tidak begitu bersatu. Pemimpin dari klan surgawi Ying berkata, tetua yang diperbaiki di peringkat ketiga leluhur bela diri berbicara, tetapi nada-nada Yin dan yang ini jelas tidak baik. Bab 2322 Keserakahan untuk hidup dan ketakutan akan kematian. Apa yang ingin kamu lakukan? Meski sedikit malu-malu, Su Yi masih bertanya dengan tajam. Apa yang kamu lakukan? Kamu Sunset Cloud Valley dan Istana Sansingdian ingin memulai perang dengan Ying Celestial Clan kami untuk Chu Feng. Sekarang kita adalah kekuatan yang bermusuhan. Kamu benar-benar bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Penatua Ying Celestial Clan mencibir. Makna ejekan. Sebagai seorang penatua, tidakkah menurutmu menggertak kami junior? Tanya Su Yi. Gadis kecil, medan perangnya kejam. Bukankah tuanmu mengajarimu kebenaran ini? Ketika sesepuh dari klan surgawi Ying mengatakan ini, rasa dingin di matanya menjadi semakin intens, menunjukkan niat membunuh. Senior, Sunset Cloud Valley dan Three Star Hall adalah musuh klan surgawi Ying Anda, tetapi kami tidak memilikinya. Seorang murid yang dikelilingi membungkuk dan membungkuk. Senior, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami, tolong biarkan kami pergi. Segera setelah itu, semua murid yang bukan dari Sunset Cloud Valley dan Three Star Hall semua buru-buru berbicara. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, ayo pergi. Para tetua dari klan surgawi Ying melambaikan tangan mereka, dan pada saat yang sama, para murid luar itu juga bergegas pergi. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan mereka, itu ada hubungannya denganmu. Setelah itu, para tetua klan surgawi Ying mengalihkan pandangan mereka ke arah Su Yi dan yang lainnya. Pada saat ini, para murid lembah awan matahari terbenam dan istana bintang 3 semuanya ketakutan, dan mereka bisa mengetahuinya dari mata para tetua klan surgawi Ying. Pihak lain benar-benar ingin membunuh mereka. Saya khawatir mereka benar-benar akan mendapat masalah. Penatua, Anda telah mendengar sebelumnya bahwa Chu Feng dan saya selalu berselisih. Aula bintang 3 saya memang mengatakan bahwa kami ingin melindungi Chu Feng, tetapi itu adalah keinginan kepala sekolah kami. Saya sebenarnya tidak setuju dengan ini. Hari ini, jika kamu membunuhku karena Chu Feng, maka aku mati dengan polos. Tiba-tiba, Kou Kang berdiri dan berkata dengan wajah polos. Kou Kang, kamu. Begitu Kou Kang mengatakan ini, Su Yi sangat marah, dan bahkan wajah Song Biu berubah. Dia tidak menyangka bahwa Kou Kang akan menjadi pengecut, memohon belas kasihan dari musuh. Saudari dan junior dari lembah Luoxia dan Istana Sansing, apakah yang saya katakan salah? Kami tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Mengapa? Mengapa kami harus kehilangan nyawa karena Chu Feng? Kou Kang mengabaikannya, Su Yi dan Song Biu saling memandang dengan aneh, tetapi terus berbicara dengan murid lain. Ya, apa yang dikatakan kakak senior Kou Kang benar sekali, kita tidak boleh mati untuk Chu Feng. Senior, kami tidak ada hubungannya dengan Chu Feng, tolong biarkan kami pergi.
Apakah itu Aula Bintang 3 atau Sunset Cloud Valley? Ada beberapa murid, dan mereka buru-buru menjauhkan diri dari Chu Feng. Kamu banyak hal yang tidak bertulang. Menghadapi murid-murid ini yang memohon belas kasihan, Su Yi dan Song Biu gemetar karena marah. Mereka tidak hanya memohon belas kasihan, mereka juga menghina sekte. Tindakan ini tidak berbeda dengan meninggalkan sekte tersebut. Bukannya kami tidak memiliki tulang punggung, tetapi kami tidak ingin mati sia-sia karena orang yang tidak relevan. Kou Kang tidak hanya membalas, tetapi juga terus berkata kepada para tetua klan Surgawi Ying, senior, mohon mengetahui detailnya dan jangan membunuh orang yang tidak bersalah secara tidak sengaja. Haha. Yah, aku, klan Surgawi Ying, bukannya tidak masuk akal. Karena kalian semua berkata begitu, maka aku akan membiarkanmu hidup, dan kamu bisa pergi juga. Para tetua klan Surgawi Ying melambaikan tangan mereka lagi. Padahal, untuk menyelamatkan nyawa, perilaku seperti ini tidak bisa dihindari. Namun, tindakan Kou Kang dan yang lainnya masih membuat banyak orang menghela nafas. Bagaimanapun, perilaku seperti ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, rakus akan hidup dan takut mati, terlalu lemah. Namun, Kou Kang dan yang lainnya sama sekali mengabaikan pendapat orang lain, dan buru-buru pergi dari sini seolah-olah melarikan diri dari mulut harimau. Tapi Kou Kang, ketika dia hendak keluar dari pengepungan, tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah Su Yi dan Song Biu, dan diam-diam mengirimkan suara, berkata, kamu tidak perlu mati karena Chu Feng, pergilah bersama kami. Tersesat. Yi berteriak dingin, menatap Kou Kang dengan jijik di matanya. Bahkan Song Biu, yang berasal dari sekolah yang sama dengan Kou Kang, memandang Kou Kang dengan jijik. Kamu sangat keras kepala, kamu pantas mati. Tatapan kejam muncul di mata Kou Kang, dan kemudian dia pergi dengan lambaian lengan bajunya. Tapi dia tidak benar-benar pergi, sebaliknya, dia datang ke kerumunan, ingin melihat dengan matanya sendiri bahwa Su Yi, Song Biu dan yang lainnya terbunuh. Kenapa? Apakah kamu benar-benar rela mati untuk Chu Feng itu? Tetua Ying Celestial Clan bertanya pada Su Yi dan yang lainnya. Setelah adegan sebelumnya, dia tampaknya lebih ingin melihat adegan di mana para murid ini berpisah dari Chu Feng. Lagi pula, ini juga bisa menjelaskan dari samping bahwa Chu Feng tidak populer. Kami hidup dan mati bersama sekte. Jika kami ingin membunuh, kami akan membunuh, dan jika kami ingin memotong, kami akan memotong. Ada begitu banyak omong kosong, kata Su Yi dengan keras. Kami hidup dan mati bersama sekte, jika kami ingin membunuh, ayo. Pada saat yang sama, Song Biu dan murid lainnya juga berkata dengan lantang. Suara itu seperti guntur, mengguncang langit. Mereka telah bertekad untuk mati. Bagus sekali. Karena kamu bertekad untuk melakukannya, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tetua Ying Celestial Clan, dengan tatapan muram di matanya, tiba-tiba mengangkat tangannya sambil berbicara. Boom! Dalam sekejap, angin bertiup kencang, langit gelap, dan paksaan dari leluhur bela diri peringkat ketiga menyapu, seolah-olah hari kiamat akan segera tiba. Pada saat itu, Su Yi dan yang lainnya memejamkan mata, siap mati. Karena menghadapi paksaan ini, mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuh mereka hari ini. Namun, saat semua orang berpikir bahwa Su Yi dan yang lainnya pasti akan mati, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini terdengar seperti petir, yang tiba-tiba meledak, yang mengejutkan semua orang. Dan hal yang paling mengejutkan adalah ketika suara itu terdengar, orang-orang menemukan dengan takjub bahwa lengan tetua klan Surgawi Ying yang terangkat membeku di udara, dan pada saat yang sama, pemaksaannya yang agung menghilang dalam asap. Tepatnya, itu ditekan secara paksa oleh paksaan yang lebih kuat dari paksaannya.
Marshal Ancestor peringkat keempat, itu adalah Marshal Ancestor peringkat keempat yang bergerak untuk menyelamatkan Su Yi dan yang lainnya. Mungkinkah Sunset Cloud Valley dan Tristar Palace, tempat bala bantuan datang? Ini adalah pemikiran semua orang yang hadir saat ini. Ternyata itu dia. Tetapi pada pemandangan ini, orang-orang tercengang dan terpana, dengan keheranan yang luar biasa di mata mereka. Saya melihat sosok berjalan perlahan dari tidak jauh, tetapi orang ini bukanlah seorang penatua dari Sunset Cloud Valley atau senior dari Samsung Hall, tetapi seorang pemuda, lebih muda dari banyak junior yang hadir. Dan orang ini tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng? Bukankah ini Chu Feng? Ya Tuhan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia sebenarnya adalah leluhur bela diri tingkat 4. Ternyata Chu Feng itu benar-benar sekuat rumor. Di dunia biasa, dan jenius tak tertandingi lainnya benar-benar muncul. Untuk sesaat, kerumunan penonton tiba-tiba meledak, dan semua kata yang mereka ucapkan adalah kata-kata pujian untuk Chu Feng. Bukan karena mereka penjilat, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar kagum dengan kekuatan Chu Feng. Bab 2323 Genius muncul. Chu Feng, kamu masih berani menunjukkan wajahmu. Melihat Chu Feng, sesepuh dari klan surgawi yang segera mengertakkan gigi, dan di matanya, niat membunuh yang kuat dipancarkan. Melihat penampilan itu, dia hanya ingin mengupas kulit dan tulang Chu Feng, memakan dagingnya, dan meminum darahnya. Dia benar-benar membenci Chu Feng sampai ke tulang. Namun, Chu Feng bahkan tidak melihat langsung ke tetua klan surgawi Ying, hanya melihat lengannya sedikit terangkat. Bum! Suara keras datang, dan sesepuh dari klan surgawi Ying hancur berkeping-keping, dan dilenyapkan sampai mati oleh Chu Feng. Lari. Pada saat ini, anggota klan surgawi Ying menjadi pucat karena ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Chu Feng, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Pada saat ini, Wang Qiang juga berlari keluar. Tidak masalah, jika mereka bisa memanggil orang, itu akan menjadi apa yang aku inginkan. Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh, tidak memperhatikan anggota klan surgawi Ying yang melarikan diri. Itu benar, masih kamu pintar. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang langsung menggaruk kepalanya, lalu tertawa menyeringai. Pada saat ini, mereka memiliki raksasa kristal di tubuh mereka, dan Chu Feng juga mengendalikan formasi besar di sini, sehingga kekuatan mereka sangat kuat. Belum lagi para tetua klan surgawi Ying, bahkan jika patriark klan surgawi Ying datang ke sini, mereka mungkin bukan lawan mereka. Orang-orang dari klan surgawi Ying datang dan mati sebanyak mereka datang, mereka tidak perlu takut sama sekali. Oleh karena itu, jika anggota klan surgawi Ying yang melarikan diri pergi untuk melaporkan berita dan benar-benar membawa tuan klan surgawi Ying ke sini, mereka hanya akan dikirim ke kematian mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Chu Feng bertanya dengan prihatin saat dia berjalan ke arah Su Yi, Song Biu dan yang lainnya. Chu Feng, tingkat kultivasimu. Mata Su Yi melebar, jelas tidak dapat menerima soal kekuatan kuat Chu Feng saat ini. Ini adalah metode khusus, bukan kultivasi saya yang sebenarnya, kata Chu Feng jujur kepada Su Yi. Jadi ini bukan kultivasi yang sebenarnya, tapi metode apa yang bisa meningkatkan kultivasi ke tingkat seperti itu. Bagaimanapun, seseorang yang bisa mengendalikan metode yang menantang surga juga luar biasa. Chu Feng ini, seperti yang diharapkan kuat. Mengetahui bahwa kekuatan Chu Feng saat ini bukanlah kultivasi yang sebenarnya, para penonton banyak berbicara, tetapi tidak ada yang berani meremehkan Chu Feng. Bagaimanapun, mereka semua melihat adegan di mana Chu Feng memusnahkan tetua klan surgawi Ying dengan lambaian tangannya. Meskipun Chu Feng membunuh dengan santai, di mata mereka, Chu Feng sangat mendominasi. Chu Feng, lalu aku mendengar bahwa Di Jiuzhou dibunuh olehmu,
apakah ini benar? Song Biu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Chu Feng mengangguk. Luar biasa, tahukah Anda bahwa Di Jiuzhou adalah murid terkuat di antara pasukan kelas 2 kita? Setelah memastikan hal ini, Song Biu langsung dipenuhi dengan kegembiraan, dan matanya menunjukkan kekaguman lagi. Pada saat yang sama, para penonton memandang Chu Feng dengan lebih dan lebih kagum dan hormat terlepas dari apakah kultivasi Chu Feng saat ini benar atau tidak. Hanya Chu Feng yang dapat membunuh Di Jiuzhou, berani membunuh Di Jiuzhou, itu bukan hal kecil. Kakak Kou Kang, apakah kamu yakin duelmu dengan Chu Feng seri? Pada saat ini, beberapa orang datang ke sisi Kou Kang dan tertawa sinis. Jangan bicara tentang kultivasi, dia jauh di belakang Chu Feng 1000 mil dalam hal keberanian. Dibandingkan dengan Chu Feng, dia benar-benar tidak layak. Pada saat yang sama, semakin banyak orang mulai mengejek Kou Kang. Ini tidak bisa disalahkan atas keangkuhan orang, melihat adalah percaya. Juga menghadapi tetua klan Surgawi Ying, Kou Kang menunjukkan kepengecutan dan kepengecutan, rakus akan hidup dan takut mati. Bahkan jika Anda tidak ragu untuk mengkhianati sekte Anda harus menyelamatkan hidup Anda. Tapi apa yang ditunjukkan Chu Feng liar dan mendominasi, tegas dan kejam. Dengan lambaian lengan bajunya, para tetua klan Surgawi Ying terbunuh. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar untuk dibandingkan sama sekali. Kamu. Wajah Kou Kang pucat saat ini, jelek seperti makan kotoran. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia tidak tahan dengan ejekan dan tatapan kosong dari begitu banyak orang, dia berbalik dan ingin pergi. Gemuruh. Namun, saat Kou Kang hendak pergi, langit di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat gelap, dengan awan gelap yang mengepul dan angin kencang. Aura yang sangat kuat menyapu masuk, dan kemanapun itu lewat, langit dan bumi bergetar. Akhirnya nafas mendekat, dan orang akhirnya melihat di mana sumber nafas itu. Itu adalah seorang pemuda dengan rambut hitam dan jubah hitam, bahkan jubah sepanjang 3 meter yang berkibar tertiup angin di belakangnya juga berwarna hitam. Tapi wajah orang ini sangat putih, agak putih aneh, seperti kertas putih. Untung saja wajah anak ini sangat halus, namun karena terlalu halus seperti wanita, selalu membuat orang merasa tidak nyaman. Leluhur bela diri tingkat 4. Pada saat ini, mata Chu Feng berbinar, dia sudah bisa merasakan kultivasi putra ini, pihak lain bukan hanya leluhur bela diri tingkat ketiga, tetapi juga memiliki kekuatan tempur untuk melawan yang ketiga. Pangkat. Dengan kata lain, kekuatan sejati orang ini sebanding dengan leluhur bela diri peringkat 6 biasa. Tapi dia jelas hanya seorang junior. Seorang junior yang dapat mencapai kekuatan seperti itu pasti salah satu dari sedikit di alam biasa 100 pemurnian, sangat langka. Tampaknya orang ini adalah Hun Lian itu, kata Chu Feng. Kenapa Soul Refinement, dan bukan Tuan Muda Liming itu? Wang Qiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang ini tidak hanya penuh dengan aura pembunuh, tetapi juga penuh dengan aura jahat, dan aku bahkan merasakan aura permusuhan darinya. Meskipun aku tidak tahu seperti apa Tuan Liming, itu sama sekali tidak mungkin baginya terlihat seperti ini. Chu Feng telah mengkonfirmasi identitas pihak lain, dan alasan mengapa dia bisa memastikannya adalah karena permusuhan di tubuh pihak lain. Permusuhan datang dari permusuhan hidup. Itu adalah permusuhan dari kehidupan yang baru lahir yang tak terhitung jumlahnya yang meninggal secara tragis di tangan orang ini. Permusuhan ini, yang mempengaruhi orang ini, akan membuat orang ini semakin kejam, ganas, dan tidak bermoral. Tapi dalam pandangan Chu Feng, apa yang paling kejam darinya adalah membunuh begitu banyak nyawa yang baru lahir. Jika dia benar-benar anggota sekte jiwa bayi, maka nyawa yang dia bunuh pastilah bayi-bayi yang baru lahir itu.
dan menilai dari permusuhan yang tidak dapat disembunyikan di tubuhnya, kemungkinan besar dia telah membunuh banyak nyawa tak berdosa, di luar imajinasi. Membunuh, jahat, tidak apa-apa untuk dikatakan, tetapi permusuhan ini tampaknya disebabkan oleh pembunuhan. Tampaknya orang ini telah melakukan banyak kejahatan, dan dia bukan orang yang baik. Setelah Zhao Hong mengamatinya, kesannya pria berbaju hitam juga sama, tidak terlalu bagus. Ibu Nona, kamu tampaknya telah membunuh banyak orang, kata Wang Qiang kepada Zhao Hong. Diam, aku membunuh orang yang seharusnya dibunuh, kata Zhao Hong dingin. Dan meskipun Wang Qiang menolak untuk menerimanya, dia tidak berani berbicara lagi. Jangan lihat dia sekarang memiliki pengawal raksasa kristal, tetapi dia telah disiksa oleh Zhao Hong untuk waktu yang lama. Di dalam hatinya, dia memiliki semacam ketakutan pada Zhao Hong. Li Ming, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak muncul? Sudut mulut pria berpakaian hitam itu melengkung menjadi senyum jahat, dan dia mengalihkan pandangannya ke utara. Dia memanggil Li Ming. Sepertinya dia adalah pemurni jiwa. Begitu dia mengatakan ini, semua orang memastikan identitas putra ini. Dan dia, tentu saja, adalah pemurnian jiwa. Apa gunanya aku bergegas untuk muncul sebelum kamu tiba? Pada saat ini, sebuah suara perlahan datang dari arah pandangan pria berbaju hitam itu. Pada saat yang sama, aliran cahaya terbang, dan ketika aliran cahaya mendekat dan berhenti, semua orang dapat dengan jelas melihat wajah asli dari pendatang tersebut. Dan melihat ini, banyak orang yang hadir menjadi cerah. Bab 2324 kemenangan telah diputuskan. Orang ini mengenakan jubah putih, memegang kipas lipat, berpakaian seperti sarjana, dan penampilannya bahkan lebih halus, lebih mirip wanita daripada Hun Lian. Bahkan, dengan penampilannya, mengenakan pakaian wanita, dan merias rambutnya sedikit, dia cukup cantik. Dari sini bisa dibayangkan kalau tingkat kelezatan anak laki-laki ini memang langka. Dalam hal ketampanan, putra ini mungkin yang paling tampan yang pernah dilihat Chu Feng dalam hidupnya. Apalagi ketampanannya membuat orang merasa nyaman, sedangkan Hun Lian membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Namun, Chu Feng lebih memperhatikan kultivasi putra ini. Kultivasinya sama dengan Hun Lian, dia juga leluhur bela diri peringkat ketiga, dan kekuatan tempurnya juga sama, dia juga peringkat ketiga melawan pertempuran. Keduanya memiliki kekuatan yang sebanding, tetapi satu-satunya hal yang membuat Chu Feng bersyukur adalah aura Tuan Muda Li Ming juga agak berbeda dari Hun Lian. Meski dia juga memiliki tampang pembunuh, tapi tidak ada jejak permusuhan. Sisi ini menunjukkan bahwa Tuan Muda Li Ming ini tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Tentu saja, mungkin juga dia pandai menyamar, atau dia membawa harta karun untuk menyembunyikan permusuhannya, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dipastikan oleh Chu Feng. Tapi setidaknya kesan pertama Chu Feng tentang Tuan Muda Li Ming cukup bagus. Wow, tampan sekali. Pada saat ini, banyak wanita yang hadir berteriak. Jika penampilan Hun Lian mengejutkan mereka, maka Tuan Muda Li Ming membuat mereka terpesona. Sialan, gadis-gadis dari 100 Refining Ordinary Realm semua memiliki semua jenis selera. Jika itu adalah pria maskulin seperti saya, mereka tidak akan terobsesi dengan itu, tetapi sebenarnya akan menyukai bajingan semacam itu. Wang Qiang berkata dengan sedih. Ada apa? Kamu punya wanita tua, dan kamu masih merindukan yang lain. Zhao Hong menatap Wang Qiang dengan tatapan mengancam. Tidak, aku hanya memilikimu di hatiku, kata Wang Qiang sambil tersenyum. Itu hampir sama, kata Zhao Hong. Hun Lian, sesuai permintaanmu, beritanya telah menyebar, dan para penonton juga datang, bisakah kamu melawanku sekarang? Tuan Muda Li Ming berkata.
Tentu saja. Hun Lian tersenyum dingin, lalu tiba-tiba menembak. Boom! Ketika dia menembak, paksaan segera melonjak, tidak hanya kekuatan yang kuat yang langsung membombardir dan membunuh Tuan Muda Liming, tetapi paksaan agung menyapu ke segala arah. Semuanya datang terlalu cepat, dan pemaksaan itu begitu kuat sehingga banyak orang yang tiba-tiba terlibat dalam pemaksaan itu. Ah! Ada teriakan satu demi satu, dan mereka yang terlibat terbunuh atau terluka, yang sangat tragis. Pemurnian jiwa ini sebenarnya sangat kejam. Melihat pemandangan ini, Su Yi, Song Biu dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kemarahan di mata mereka. Meskipun basis kultivasi mereka tidak kuat, mereka juga tahu bahwa jika seorang master bertarung dengan jurus, jika mereka ingin menahan diri, tidak peduli seberapa kuat paksaannya, mereka tidak akan menyebabkan kematian dan cedera seperti itu. Situasi di depannya sengaja dilakukan oleh Hun Lian, dia tidak menahan paksaannya, karena dia sama sekali tidak peduli dengan nyawa para penonton. Tuan Muda Liming mendengus pelan, dan melihat tubuhnya bergerak, dan aura yang sangat kuat terpancar keluar, dan kemudian dia bertarung dengan Tuan Muda Liming. Benar saja, seperti yang dipikirkan orang. Kekuatan Tuan Muda Liming tidak lebih lemah dari Hun Lian sedikit pun. Dia hanya bergerak, dan itu sama-sama menghancurkan bumi. Namun, meskipun paksaannya kuat, itu tidak melukai para penonton. Dibandingkan dengan Hun Lian, Tuan Muda Liming ini menahan paksaannya dengan sengaja dan tidak membahayakan penonton. Ini bahkan lebih membuktikan keganasan Hun Lian. Jadi pada saat ini, tidak hanya Chu Feng dan yang lainnya, tetapi bahkan banyak penonton memiliki kesan buruk terhadap Hun Lian. Namun, meskipun orang sangat kesal, mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara, bahkan jika mereka memiliki teman atau kolega yang meninggal secara tragis di tangan Hun Lian, mereka hanya bisa menanggungnya. Karena dengan pertarungan antara Hun Lian dan Tuan Muda Liming, kekuatan keduanya menjadi semakin jelas. Kekuatan yang kuat itu telah melampaui batas para junior. Bahkan pembangkit tenaga listrik generasi tua yang hadir tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Namun, orang hanya bisa menyaksikan kegembiraannya, karena Hun Lian dan Tuan Muda Liming terlalu kuat, dan riak energi yang disebabkan oleh pertarungan antara keduanya akan menjadi gelombang demi gelombang. Orang-orang sama sekali tidak dapat melihat detail spesifik dari pertarungan antara keduanya, yang dapat mereka lihat hanyalah riak ganas, merusak dunia dan mengguncang dunia. Namun, di antara yang hadir, Chu Feng adalah kasus khusus. Karena Chu Feng telah menguasai alasan untuk menyerang dan membunuh formasi besar di sini, dia dapat dengan bebas meningkatkan kultivasinya di alam martial Ancestor, bahkan jika dia dipromosikan menjadi leluhur martial peringkat ke-9. Meskipun, setelah kultivasinya ditingkatkan, garis keturunan surgawi Chu Feng akan diblokir, dan dia akan kehilangan kekuatan tempurnya yang menentang surga, baju besi guntur dan cara lainnya. Tapi kemampuan pengamatan Chu Feng dapat ditingkatkan sesuai, jadi Chu Feng mengambil pertarungan antara Hun Lian dan Tuan Muda Liming ke matanya dengan jelas. Memang ada beberapa trik. Setelah menonton pertempuran, bahkan Chu Feng penuh pujian. Chu Feng, kamu dapat melihat dengan jelas, kedua orang ini, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Wang Qiang bertanya pada Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Mereka semua sangat kuat, dan ada keseimbangan kekuatan di depan mereka, tetapi menurut saya, Hun Lian hampir kehabisan kekuatan penuhnya, dan Tuan Liming masih sedikit tidak jelas. Kemungkinan kemenangan Tuan Liming akan lebih besar, kata Chu Feng. Itu bagus. Wang Qiang sepertinya berharap Tuan Muda Liming akan menang. Gemuruh semakin keras, pertempuran antara keduanya semakin intens, dan metode yang mereka gunakan semakin kuat dan kuat. Namun, perkembangan situasi pertempuran, seperti prediksi Chu Feng, keseimbangan kemenangan mulai menguntungkan Tuan Muda Liming.
Hun Lian terluka, dan sombong dia mulai marah dan melawan dengan putus asa, tetapi tampaknya situasi pertempuran telah lama dikendalikan oleh Tuan Muda Liming. Tidak peduli bagaimana Hun Lian melawan, sudah sulit untuk kalahkan Tuan Muda Liming, dan satu-satunya hal yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah lebih banyak penghinaan. Tuan Muda Liming cukup menarik. Senyum tipis muncul di sudut mulut Chu Feng. Ada apa? Katakan padaku, aku tidak bisa melihatnya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng awalnya ingin menjelaskan, tapi tiba-tiba, senyum di sudut mulutnya semakin kuat, dan dia berkata, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, kamu akan langsung melihatnya. Segera. Setelah Chu Feng selesai berbicara, Tuan Muda Liming dan Hun hembusan angin bertiup di lingkaran pertempuran. Angin yang bergolak meniup riak energi yang menakutkan dalam sekejap. Pada saat ini, orang-orang tercengang dan terpana oleh pemandangan di depan mereka. Saat ini, Tuan Muda Liming sudah tidak ada lagi, hanya Hun Lian yang masih berada di atas langit. Pada saat ini, Hun Lian, memegang prajurit leluhur setengah jadi di tangannya, memiliki wajah ganas penuh amarah, dan memindai segala arah dengan mata ganas, seolah-olah sedang mencari sosok Tuan Muda Liming. Namun, begitu saja, tentu saja tidak akan terlalu mengejutkan orang. Alasan mengapa orang-orang di depan mereka begitu terkejut adalah karena tidak hanya tubuh Hun Lian yang berlumuran bekas luka dan darah, bahkan pakaiannya pun robek. Sekilas, dia dalam keadaan tertekan, dan tidak ada bedanya dari seorang pengemis. Penampilan memalukan seperti itu sepertinya memberitahu semua orang yang hadir bahwa pertempuran para jenius terkuat telah dimenangkan. Bab 2325 Chu Feng bergerak. Hun Lian, pemenangnya telah diputuskan. Hari ini, aku akan membiarkanmu pergi dulu. Jika kamu berani memprovokasi aku lagi di masa depan, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Pada saat ini, suara Tuan Muda Liming tiba-tiba datang, tapi itu hanya suara, tapi tidak ada jejaknya. Apalagi suaranya semakin lemah dan semakin lemah, seolah-olah dia akan pergi dari sini. Liming, kamu kembali padaku, hasilnya belum diputuskan, aku akan bertarung denganmu lagi. Hun Lian berteriak keras, suaranya begitu keras bahkan kehampaan terus bergetar. Banyak orang buru-buru menutup telinga mereka, dan bahkan Siu sebagai orang yang lemah, dia bahkan tidak bisa menghentikannya. Dia memuntahkan darah dan mati karena suara yang dimurnikan oleh jiwa. Diam, kamu sudah terlihat seperti ini, kenapa kamu berteriak? Pada saat ini, Cao Hong tidak tahan lagi. Hanya itu benar, Bu, kamu terlalu tidak tahu malu. Wang Qiang juga berkata dengan wajah tidak senang. Meskipun mereka berdua tidak menguasai formasi penyerangan dan pembunuhan, kekuatan mereka sendiri tidak sebaik penyempurnaan jiwa ini. Tapi mereka berdua dilindungi oleh raksasa kristal, jadi mereka berdua tidak takut dengan pemurnian jiwa ini, jadi tentu saja mereka ingin mengatakan sesuatu. Apa yang kamu bicarakan? Namun, Hun Lian, yang memiliki harga diri yang tinggi, tidak dapat mentolerirnya. Ketika seseorang mengatakan ini kepadanya, dia segera mengarahkan pandangan membunuh pada Wang Qiang dan Zhao Hong. Namun, menghadapi tatapan Hun Lian, wajah Wang Qiang dan Zhao Hong tetap tidak berubah. Pada saat ini, banyak penonton memandang Wang Qiang dan Zhao Hong dengan kagum, dan karena mereka tidak memakai topi bambu, pada saat ini, orang diam-diam mengingat wajah mereka. Adapun alasannya, wajar saja karena keduanya mengatakan sesuatu yang kebanyakan orang tidak berani katakan, dan mereka menganggap keduanya nomor satu. Kamu tidak mengerti. Oke, aku akan memberitahumu lagi. Aku bilang kamu sampah, kata Wang Qiang keras. Mencari kematian. Hun Lian mendengus dingin, dan kemudian meninju.
kekuatan bela diri tingkat leluhur yang agung berubah menjadi dua angin tinju yang ganas, seperti dua binatang besar, dari atas langit, menuju Wang Qiang dibombardir dengan Zhao Hong. Kekuatan pukulan ini cukup kuat, jika tidak diblokir, belum lagi Wang Qiang dan Zhao Hong akan mati secara tragis, bahkan Chu Feng, Su Yi dan lainnya, dan bahkan lebih banyak orang di sekitarnya akan dibunuh secara brutal. Kekejaman pemurnian jiwa ini sekali lagi ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Dia hanya peduli dengan kebahagiaannya sendiri, dan dia benar-benar tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Tapi yang paling mengejutkan Chu Feng adalah bahwa Hun Lian telah bergerak, tetapi Wang Qiang dan Zhao Hong sama sekali tidak berniat untuk melepaskan raksasa kristal itu. Dengan kekuatan mereka berdua, tidak mungkin untuk memblokir pukulan Hun Lian. Lagi pula, pihak lain adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan Martial Ancestor peringkat 6. Kedua orang ini memaksaku untuk mengambil tindakan. Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Dia telah melihat bahwa Zhao Hong dan Wang Qiang dengan sengaja membuat marah Hun Lian, dan kemudian mereka tidak mengambil tindakan. Mereka hanya ingin Chu Feng berurusan dengan masalah ini Wang Qiang. Sayang sekali. Meskipun Chu Feng memahami rencana Zhao Hong dan Wang Qiang, yang lain tidak. Melihat tangan beracun Hun Lian, Wang Qiang dan Zhao Hong tidak punya cara untuk menghentikan mereka, dan mereka berdua merasa bahwa mereka pasti akan mati. Fiuh! Tetapi ketika semua orang merasa bahwa Wang Qiang dan Zhao Hong akan dibunuh, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, dan embusan angin bertiup dari lengan bajunya. Boom! Angin begitu kencang sehingga lebih kuat dari angin tinju, dengan mudah menyebarkan serangan Hun Lian. Pada saat ini, mata Hun Lian tiba-tiba berubah, dan ekspresi terkejut yang dalam muncul di matanya yang garang dan angkuh. Aura barusan begitu kuat. Mungkinkah dia adalah leluhur bela diri tingkat 6? Dan saat berikutnya, semua orang yang hadir mendidih, dan semua orang menatap Chu Feng dengan cermat, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Karena saat ini, aura Chu Feng memang telah dinaikkan ke peringkat 6 Martial Ancestor. Dan ini tentu saja bukan kultivasi Chu Feng yang sebenarnya, kultivasi Chu Feng yang sebenarnya masih merupakan leluhur setengah peringkat kelima. Adapun penanaman Martial Ancestor peringkat ke-6 di depannya, itu ditingkatkan oleh Chu Feng dengan mengandalkan kekuatan menyerang dan membunuh formasi besar. Mengandalkan kekuatan menyerang dan membunuh formasi besar, sebenarnya basis kultivasi Chu Feng dapat dinaikkan lebih tinggi lagi, tetapi Chu Feng telah melihat metode pemurnian jiwa sebelumnya, dan ingin mengadakan pertemuan yang baik dengan kekuatan yang sama. Pemurnian jiwa ini, setelah semua, pertempuran semacam ini juga akan sangat membantu Chu Feng. Kamu benar-benar memiliki kultivasi Martial Ancestor peringkat 6, siapa kamu? Hun Lian menatap Chu Feng dan berkata, apakah kamu idiot? Kamu bahkan tidak mengenal saudaraku Chu Feng. Wang Qiang berkata dengan sangat kesal. Chu Feng? Kamu adalah Chu Feng yang menjadi spiritualis dunia jubah abadi dalam satu gerakan di Gunung Yunhe. Hun Lian bertanya dengan heran. Itu benar, itulah yang dilakukan kakakku. Wang Qiang mengangguk. Aku pikir kamu memiliki beberapa pencapaian dalam pembentukan roh, tapi aku tidak berharap kultivasimu menjadi lebih kuat. Sepertinya kebadan gadis itu adalah temanmu. Apakah kamu akan membela mereka? Hun Lian bertanya dengan dingin. Ini bukan hanya untuk membela mereka, tetapi untuk membunuh orang yang tidak bersalah sepertimu tanpa pandang bulu. Kurasa kita seharusnya tidak tinggal, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Meskipun senyumnya tampak ramah, ada niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Chu Feng curiga bahwa Hun Lian adalah anggota sekte jiwa bayi, dan Chu Feng tidak berniat membalikkan sekte jiwa bayi. Sekarang, meskipun Chu Feng masih belum 100% yakin, Hun Lian ini pasti anggota sekte jiwa bayi. Namun,
Berbagai cara Hun Lian terlalu kejam, Chu Feng merasa bahwa orang seperti ini adalah bencana, dan akan lebih baik untuk menghilangkan bahaya bagi orang-orang daripada membiarkannya tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, bahkan jika tidak ada provokasi dari Wang Qiang dan Zhao Hong, Chu Feng tidak berniat untuk melepaskan pemurnian jiwa ini. Kamu benar-benar ingin membunuhku? Hahaha, itu menarik. Kamu bajingan bahkan lebih gila dari Tuan Muda Liming itu. Namun, di dunia ini, kamu harus menggunakan kekuatanmu untuk berbicara. Hun Lian melihat melalui niat membunuh Chu Feng, dan setelah berbicara, dalam waktu singkat, memegang tentara leluhur yang setengah jadi, mereka bergegas menuju Chu Feng. Tentu saja, kita harus berbicara dengan kekuatan. Chu Feng tersenyum dingin, dan kemudian dia naik ke udara, dan dengan satu telapak tangan, pedang Kaisar Magma sudah ada di tangannya, dan dia bertarung dengan jiwa. Bum bum bum. Untuk sesaat, nyala api melonjak dan kekuatan melonjak, dan lingkaran pertempuran menakutkan yang diciptakan oleh Hun Lian dan Tuan Muda Liming muncul kembali. Hanya saja kali ini, meski kekuatannya sama seperti sebelumnya, riak yang tersebar malah lebih lemah. Bukannya pertarungan antara Chu Feng dan Hun Lian lebih rendah dari pertarungan sebelumnya antara Liming dan Hun Lian. Sebaliknya, Chu Feng takut menyakiti para penonton, jadi dia sengaja menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan riak energi yang disebabkan oleh mereka berdua. Dan kebetulan beberapa ahli bermata tajam dari generasi yang lebih tua melihat metode yang digunakan Chu Feng, dan mereka tidak dapat menahan kekaguman, berkata, "Putra Chu Feng ini benar-benar langka, dan dia adalah berkah bagi saya di ratusan penyempurnaan alam biasa." Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.